kasih. Kita sambil mengobrol-ngobrol ya guys. Ngobrol-ngobrol berbicara tentang wayang sekarang. Kayan Pati. Ya lo. Dalang sing ora udut ana ora ya, tahu kalau bedo. Mas Bayu Aji putrane Pak Nom Suroto itu tidak merokok. Mas Bayu tidak merokok. Ya banyak sih kalau dalang itu merokok. Yang nggak merokok itu sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya kan kalau saya itu kalau merokok itu cuman biar pede aja sih. Biar pikirannya iso mengalir. Mas mau tanya yang tadi meninggal siapa pas acara? Oh, tadi yang meninggal di acara kampanye Ganjar sama Mahfud itu Pak Blasio Subono. Pak Blasio Subono itu adalah dosen empu pedalangan di ISI Surakarta. Beliau seorang empu pedalangan, komposer kerawitan, terus ya maestro seniman lah. Pak Bono itu dulu juga dosen di ISI jurusan pedalangan, tetapi saya belum sempat diajari sama Pak Bono karena saya masuk kuliah di ISI, Pak Bono sudah pensiun. Gitu. Karya-karya Pak Blasio Subono itu sangat banyak sekali. Seperti hampir 80% dalang sekarang itu menggunakan gending karya Pak Bono. Sering ditemui ketika adegan pertama biasanya dalang saat ndoto kotak yang diawali dengan gending ayak hong itu adalah itu juga merupakan karya dari Pak Blasio Subono. Oh, berarti dosennya Mas Badar. Nggih. Mas gimana orang mana Mas? Kok kayak dengar suara hujan? Nggih. Di sini hujan. Saya Kartosuro itu Sukoharjo. Ya masih Karisidenan Solo. Jadi suara hujan ganggu gak guys? Terima kasih Wong Jowo. Waduh, mikir-mikir. Sukoharjo itu mana Mas? Sukoharjo itu masih Karisidenan Solo, Jawa Tengah. Klaten aku masalah. Oh nggih, jenengan Klaten iki pundi? Walaupun saya itu tinggal di Sukoharjo, tinggal di Kartosuro, tetapi saya masih ada darah Klaten. Kakek saya itu Klatennya itu di Kuoso Gergunung, kalau ada yang tahu. Oh, Klaten Utara. Kalau kakek saya itu Kuoso Gergunung, Klaten. Oke. Kakek saya kan Mbah Pujo Sumarto. Jadi sebenarnya saya masih ada asli darah Klaten. PPI tahu kuasa Mas, tahu kerja Klaten Kota. Oh, oke. Kalian Mas Akbar Mas.
Mas Akbar nembe repot nih. Sambil ngobrol ya guys, karena saya gabut, saya suwun. Berbicara tentang wayang, kalau wayang kita sama-sama mengaku memiliki wayang, maka kalau mengaku memiliki wayang mestinya kenal. Kalau kenal itu mestinya paham. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena saya itu sebenarnya tinggal di daerah perkotaan, bukan di pedesaan. Dan dulu saya SMA, dan teman-teman saya itu banyak yang non seniman, bahkan tidak mengerti wayang sama sekalipun, itu banyak sekali. Karena apa? Anak-anak muda yang tidak lagi mengenal wayang, mereka tahu ada wayang, tetapi apa ya, sepengetahuan mereka wayang itu adalah tontonan orang tua, tontonan kakek nenek, dan ya makanya mereka sangat berjarak sekali dengan wayang. Sebenarnya kendala dalam pewarisan budaya ini sebenarnya tidak besar sih, tidak besar. Hanya kebanyakan penikmat wayang itu terkendala dalam hal komunikasi sebenarnya. Komunikasi bahasa wayang itu sangat terkendala sekali. Kalau kita mau meluangkan waktu sedikit menjelaskan apa itu wayang, ketika cerita-cerita wayang itu dikenali dan dipahami oleh generasi muda, saya mempunyai pendapat kalau anak muda ketika melihat wayang itu tidak blank banget, karena tidak mengerti sama sekali atau melihat atau menonton wayang itu bagus, karena dalamnya bagus, terus sabetannya apik, gamelane elok, iringane apik, panggungnya megah. Tetapi kalau kita tidak bisa mengerti cerita wayang ataupun bahasa wayang, 1 jam 2 jam mesti pergi. Itu kendalanya. Dan apa yang dibawa? Yang dibawa itu hanya kenangan menonton wayang. Ya meskipun itu bagus, meskipun kenangan menonton wayang itu bagus, tetapi kita sebagai orang yang memiliki wayang mestinya lebih dari itu. Apa iki kok bawa-bawa kena? Dan yang dimaksud itu ketika kita menonton wayang itu, walau ya kendala sekarang. Kalau banyak tahu seperti kenangan mantan tak? Tidak punya mantan. Mas nunggu kontennya Bean. Saya kemarin nggak ngonten loh, yang ngonten itu teman-teman saya. Kalau saya belum pede untuk menyanyi. Kenangan sing piye itu. Enggak, yang saya maksud itu yang saya maksud kenangan itu ketika kita menonton wayang, walaupun menonton wayang itu bagus, terus tapi tidak mengerti tentang bahasa dan tidak mengerti cerita wayang, yang dibawa hanyalah kenangan menonton wayang. Channel Mbak Sri apa Mas? Wah, belum tahu saya. Halo Nora Friska. Nora Friska ini adalah teman SMP saya. Iya, kabarmu Nora?
Ferdian siapa? Walah Ferdi toh ini. Mas, apakah wayang ini boleh dijual pas gabut? Tulung le. Ya boleh, ketika gabut terus ada duit itu wayang dijual boleh. Sepil mulasannya sampean, Mas. Saya tidak bisa mulas. Kalau saya itu tidak bisa mulas, tapi bisa mengarahkan ulasan. Seperti warna, sekadi itu adalah pembagian warna yang pas, itu namanya sekadi. Mas Aryo SMK-nya ten SMKI Solo kah? Tidak, saya sekolah umum. Saya SMA. Terus saya melanjutkan kuliah di Surakarta. Saya sekolah seni pas kuliah. Kata-katamu apik saiki. Alah. Kunci senyum sumringah Ari Mas Aryo adalah sebenarnya cerita lama itu. Kuliah berapa tahun Mas Tenisi? Saya kuliah 3,5 tahun. Jadi pas semester 8 saya lulus. Ya apa itu? Seangkatan. Jadi unda-undi aku lulus terus sahabat juga lulus. Dalam rata-rata politis ya. Ya mau tidak mau, karena wayang itu seni mengolah sastra. Selain dalang harus bisa bermain drama, bermain tari, kebanyakan kan wayang kan geraknya menggunakan gerak tari. Terus suara vokal, dalang mau tidak mau harus bisa mengolah sastra, karena wayang itu adalah seni sastra. Jalan kondak saja. Amin. Terima kasih Nora. Sampean dalang terah nopo Mas? Kakek saya dalang, buyut saya dalang, jadi saya keturunan ke-7 dalang semua. Alhamdulillahnya di situ. Kalau ayah saya itu dulu juga dalang, tetapi fokus ke bisnis, jadi ya saya yang menggeluti wayang. Senang anak muda mau belajar dalang. Ya sekarang anak muda sekarang banyak yang menjadi dalang. Bahkan selain keturunan dalang juga banyak anak yang orang tuanya bukan seniman, itu banyak yang menjadi dalang. Banyak sekali. Bukan apa? Army. Saya juga sudah putus, sudah lama itu. Sudah 2 tahun yang lalu. Betul Mas Mbakku ya dalang. Oh, dalang pundi? Dan sekarang saya
Saya menjomblo bukan karena apa, tetapi saya belum siap. Belum siap cinta-cintaan. Saya baru fokus mengembangkan diri. Di sini ini omongannya wong rapayu. Mas Arya dari dosen saya ngomong gampang dapat nadanya. Amin. Waduh, jangan menyebutkan army itu. Jangan menyebutkan army. Itu cerita lama. Bener mas, ngerung siap cinta jasa rasa pacarasnya kayak kan ini. Singdalu mau bal, nggih, singdalu. Mas, nggih, ayammu. Dosen jengkai Mas Badar. Oh Mas Badar ini dosen toh? Lebih bertos pula. Sampai nek dalang maca pakem mboten Mas, tetap membaca pakem itu bagi dalang itu wajib, karena itu adalah suatu acuan untuk apa ya, bercerita itu pakem. Ada lakon yang harus sesuai pakem, ada yang lakon wayang di luar pakem itu juga banyak. Wayang, cerita wayang atau lakon wayang di luar pakem itu namanya lakon carangan. Lakon carangan itu adalah lakon di luar pakem. Jadi di luar pakem Mahabharata. Biasanya kalau yang menjadi acuan dalang sekarang, yang menjadi acuan dalang itu pakem yang namanya Pustaka Raja Purwa. Itu satu. Yang kedua Patmo Sukoco itu menjadi acuan dalang Surakarta. Anggara Dwi Sadono, halo Anggara. Nyuwun wayang, kudune aku sing nyuwun wayang lho. Wayang apik-apik. Mas Anggara niki juga dalang nih. Dalang hebat. Sabetane elok. Apa meneh nek lakone Semar Boyong jejer pisanan metu Semar nyuwarake Semar apik banget. Mas dosen isi yang meninggal tadi apa guru saya? Ya, saya menganggap beliau guru. Ya, saya sering sharing-sharing, sering bertanya tentang wayang, tentang iringan kepada beliau Pak Bono. Tapi saya masuk kuliah di ISI almarhum Pak Blas Yusupono sudah pensiun. Jadi belum sempat diulang. Kriteria cewek. Saya sebenarnya tidak mempunyai kriteria sebenarnya. Tetapi saya belum siap. Ya belum siap sih. Karena ya strawberry. Mas notice aku please.
Jangan komen sing pundi to, Mbak. Ketumpu ya komenan jenengan.